Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Muhammad Ibnu Supianto dapat menyapa Anda semua dalam kesempatan berharga ini. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin hidup sendiri. Setiap hari kita berinteraksi, berbicara, dan bekerja dengan orang lain. Namun pertanyaannya, bagaimanakah kualitas interaksi kita? Dalam mata kuliah etika Islam ini, kita akan membedah sebuah tema yang sangat esensial, yaitu etika pergaulan dalam Islam, membangun hubungan sosial yang berakhlak mulia. Ada sebuah kutipan indah dari Jepang yang berbunyi, Omoi yari wa hito tsunagu, yang artinya kepedulian menghubungkan manusia. Prinsip inilah yang menjadi ruh dari apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, slide selanjutnya. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika pergaulan? Dalam perspektif Islam, etika pergaulan bukan sekedar formalitas atau tata krama biasa. Ia adalah kumpulan tata cara berinteraksi yang selaras dengan norma dan nilai ajaran Islam. Etika ini adalah cerminan yang langsung dari akhlak seorang muslim sejati, seperti kutipan yang menyertainya, yaitu kesopanan adalah keindahan seseorang. Agar hubungan sosial kita berkah dan harmonis, setidaknya ada 5 fondasi utama yang harus kita pegang teguh. Nah, yang pertama yaitu sopan santun. Bagaimana kita bersikap dengan rendah hati kepada siapapun. Yang kedua, saling menghormati, menghargai keberadaan dan hak-hak orang lain. Yang ketiga, jujur dan amanah, membangun kepercayaan melalui kejujuran kata dan perbuatan. Yang keempat, menjaga ucapan, memastikan lisan kita tidak menjadi senjata yang melukai orang lain. Yang kelima, tolong menolong, menunjukkan kepedulian nyata saat sesama membutuhkan. Kelima prinsip ini jika digabungkan akan bentuk karakter sosial yang sangat kuat. Oke, slide selanjutnya. Landasan utama kita dalam bergaul telah termaktub dengan indah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita renung yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu agar kamu saling mengenal. Ayat ini menegaskan konsep ta'aruf atau saling mengenal. Islam mengakui adanya perbedaan bangsa, suku, dan latar belakang sebagai sebuah niscaya. Namun perbedaan itu bukan untuk memicu perpecahan, melainkan sebagai jalan untuk saling melengkapi. Poin paling krusial di akhir ayat tersebut adalah ketakwaan. Allah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kasta, warna kulit, atau status sosialnya, melainkan oleh ketakwaannya. Dalam pergaulan ini mengajarkan kita untuk memiliki ketulusan dan tidak membeda-bedakan orang lain. Slide selanjutnya. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Jika memberikan panduan tegas melalui hadisnya, beliau bersabda, khairukum ahsanukum akhlaqon, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah standar emas bagi orang muslim. Jika kita mengaku beriman, maka ukuran keimanan itu harus terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Kita dituntut untuk berbuat baik tanpa pamrih. Kita diajarkan untuk bersikap ramah dan santun dalam setiap interaksi, sekecil apapun itu. Dan pada
akhirnya kita diharapkan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita. Oke, slide selanjutnya. Materi hari ini tidak ada gunanya jika hanya menjadi teori. Lalu bagaimana penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus atau tempat kerja? Nah, pertama, ucapkan salam. Salam adalah doa dan pembuka pintu hati. Mulailah interaksi dengan salam dan akhiri pula dengan salam. Kedua, hormati sesama. Hargailah teman sebaya, hormati dosen dan muliakan setiap orang yang kita temui. Yang ketiga, hindari ejekan. Di era sekarang, perundungan atau bullying sangat marak. Sebagai muslim, kita harus tegas menolak ini. Jangan menyakiti perasaan orang lain hanya untuk lelucon. Keempat, jaga adab bicara. Pilihlah kata-kata yang menyejukkan. Jika tidak bisa berkata baik, maka diam. Adalah pilihan yang lebih bijak. Yang kelima, pilih teman baik. Lingkungan sangat mempengaruhi karakter kita. Carilah lingkungan yang membawa pengaruh positif bagi dunia dan akhirat kita. Dan yang terakhir, membantu sesama. Jadilah orang yang ringan tangan dalam menolong, tanpa melihat latar belakang mereka. Oke, slide selanjutnya. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa etika pergaulan dalam Islam ada jalan untuk menebarkan kebaikan melalui sopan santun, rasa hormat, dan penjagaan lisan. Ada satu pepatah Jepang lagi sebagai pengingat kita. Yasashi wa mottomo suyoi chikara dearu. Yang berarti, kebaikan hati adalah kekuatan yang paling besar. Sebelum video ini berakhir, saya ingin meninggalkan 3 pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bawa pulang dan renungkan dalam hati. Yang pertama, sudahkah saya menghargai perbedaan di sekitar saya hari ini? Yang kedua, apakah ucapan-ucapan saya hari ini menyenangkan orang lain atau justru menyakiti? Yang ketiga, apakah keberadaan saya dalam pergaulan sudah membawa pengaruh positif bagi orang lain? Semoga kita semua dimampukan untuk terus memperbaiki akhlak kita setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ibnu Subianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.